Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Nurul Fitriani. Saya merupakan CEO dari Kopi Nusantara, sebuah jaringan kedai kopi lokal yang sedang menghadapi tantangan bisnis yang cukup serius. Dalam video ini, saya akan berbagi bagaimana saya, sebagai pemimpin perusahaan, menganalisis akar masalah yang kami hadapi menggunakan konsep-konsep ekonomi manajerial, dan keputusan strategis apa yang akan saya ambil untuk membawa perusahaan ini kembali bertumbuh. Mari kita mulai. Nah, Kopi Nusantara berdiri sejak tahun 2021. Kami berfokus pada kopi specialty dengan bahan baku biji kopi lokal langsung dari petani-petani Indonesia. Saat ini, kami memiliki 3 outlet yang tersebar di area kampus dan perkantoran di Kota Bandung. Dengan target pasar utama yaitu mahasiswa dan pekerja muda usia 18 sampai 30. Model bisnis kami mencakup layanan dine-in, take away, dan pesanan melalui aplikasi pihak ketiga, yaitu seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dalam 2 tahun pertama, bisnis kami tumbuh cukup stabil. Namun dalam 6 bulan terakhir, kami mulai menghadapi tekanan yang cukup berat. Dalam 6 bulan terakhir, penjualan Kopi Nusantara turun sebesar 18%. Dari rata-rata 4.500 cup per bulan menjadi hanya sekitar 3.700 cup per bulan. Di saat yang sama, harga bahan baku kopi impor naik 12%, sehingga margin keuntungan kami semakin menipis. Yang lebih mengkhawatirkan, kami mulai kehilangan pelanggan setia ke kompetitor besar yang gencar melakukan promosi harga yang agresif. Sebagai CEO, saya menyadari bahwa jika kondisi ini dibiarkan, arus kas perusahaan akan semakin tertekan dan dalam beberapa bulan ke depan kami akan mengalami kerugian operasional. Karena itu, saya akan segera mengambil langkah strategis berdasarkan data bukan sekedar insting. Konsep pertama yang saya gunakan yaitu analisis permintaan. Data penjualan 6 bulan terakhir menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Saya juga melihat bahwa permintaan terhadap produk kami bersifat elastis terhadap harga. Artinya, konsumen sangat sensitif terhadap perbedaan harga dan mudah berpindah ke kompetitor begitu ada selisih harga yang cukup besar. Selain faktor harga, saya juga melihat pergeseran selera konsumen ke konsep kopi experience dan tren less sugar yang belum sepenuhnya kami akomodasi. Konsep kedua yaitu peramalan permintaan. Dengan menggunakan proyeksi tren sederhana dari data 6 bulan terakhir, saya memperkirakan bahwa jika tidak ada tindakan korektif, penjualan kami berpotensi turun lagi sepenuhnya sampai 15% di kuartal berikutnya. Saya juga melakukan survei kecil kepada 50 pelanggan dan hasilnya 60% dari mereka menganggap harga kami saat ini agak mahal dibandingkan kompetitor. Konsep ketiga yaitu perilaku konsumen. Segmen utama kami yaitu mahasiswa dan pekerja muda sangat mengutamakan value for money, suasana tempat yang nyaman untuk nongkrong atau bekerja, serta kemudahan pemesanan melalui aplikasi. Saya juga menemukan bahwa loyalitas ke konsumen kami menurun karena kami belum memiliki program loyalty atau membership, sementara kompetitor rutin memberikan cashback dan poin reward kepada pelanggan mereka. Konsep keempat adalah analisis biaya. Biaya tetap kami seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan penyusutan peralatan mencapai sekitar 45 juta rupiah per bulan. Sementara biaya variabel, terutama bahan baku kopi, naik 12%. Ketika saya menghitung titik impas atau break even point, hasilnya menunjukkan kami perlu menjual minimal 3.900 cup per bulan untuk menutup seluruh biaya. Artinya dengan penjualan saat ini kami sudah berada di bawah titik impas. Konsep kelima yaitu strategi penetapan harga. Selama ini kami menggunakan pendekatan cost plus pricing, yaitu menambahkan margin tetap di atas biaya produksi. Namun saya mulai mengevaluasi pendekatan value based pricing
yang lebih memperhatikan persepsi manfaat di mata konsumen. Saya juga mempertimbangkan strategi price bundling, misalnya paket kopi ditambah snack, seperti psychological pricing, seperti menetapkan harga Rp19.900, bukan Rp20.000, untuk meningkatkan daya tarik tanpa memangkas margin secara signifikan. Konsep keenam yaitu persaingan usaha. Pasar kopi kekinian saat ini bersifat persaingan monopolistik, di mana banyak pemain menawarkan produk yang mirip namun dengan brand dan suasana yang berbeda-beda. Kompetitor utama kami unggul karena skala usaha mereka jauh lebih besar, sehingga mereka bisa menekan harga jual melalui efisiensi biaya, yang dalam ilmu ekonomi disebut economies of scale. Nah, konsep yang ketujuh yaitu resiko bisnis. Saya mengidentifikasi dua risiko utama, yaitu yang pertama ada resiko operasional karena kami masih bergantung pada satu pemasok biji kopi tunggal yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Kedua yaitu resiko pasar, yaitu perubahan tren konsumen yang cepat dan potensi kejenuhan pasar kopi shop di lokasi yang sama. Dan yang terakhir ada konsep investasi. Saya mengevaluasi dua opsi, yaitu yang pertama renovasi outlet dan penambahan mesin espresso baru. Kedua yaitu investasi pada digitalisasi berupa aplikasi pemesanan sendiri dengan menghitung perkiraan payback period dan return on investment dari masing-masing opsi. Saya mendapat bahwa opsi digitalisasi memberikan potensi baik modal dalam yang lebih cepat dengan resiko yang jauh lebih rendah. Berdasarkan seluruh analisis tadi, ada 4 keputusan strategis yang saya ambil sebagai CEO Kopi Nusantara. Pertama, saya memutuskan untuk melakukan reformulasi strategi harga dengan menerapkan value-based pricing yang dikombinasikan dengan paket bundling dan program loyalty berbasis poin, agar pelanggan tidak mudah berpindah ke kompetitor. Kedua, saya melakukan efisiensi biaya variabel dengan mencari pemasok biji kopi alternatif atau multi-sourcing untuk mengurangi resiko pasokan sekaligus menekan kenaikan harga bahan baku. Ketiga, saya mengembangkan menu baru berdasarkan hasil survei konsumen, khususnya varian less sugar dan menu yang lebih sehat, untuk menjawab pergeseran selera pasar. Keempat, yaitu saya memilih untuk berinvestasi secara bertahap pada digitalisasi, yaitu aplikasi pemesanan sendiri dibandingkan melakukan renovasi besar-besaran, karena payback periodnya lebih singkat dan resikonya lebih rendah di tengah kondisi arus kas yang belum stabil. Saya yakin keempat keputusan ini merupakan solusi terbaik karena strategi harga dan bundling menjaga margin kami tanpa harus terjun ke perang harga langsung dengan kompetitor besar. Multi-sourcing bahan baku menstabilkan struktur biaya kami dan menurunkan titik infas, sementara investasi digitalisasi memberikan hasil yang lebih cepat dengan risiko yang lebih rendah sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Semua keputusan ini juga sejalan dengan hasil analisis permintaan dan perilaku konsumen kami yang menunjukkan bahwa pelanggan kami sensitif terhadap harga namun tetap menginginkan pengalaman dan kemudahan yang lebih baik. Nah, dari pengalaman ini saya belajar bahwa keputusan bisnis yang baik harus selalu didasarkan pada data, bukan sekedar asumsi atau insting semata, mulai dari analisis permintaan, biaya, hingga resiko. Sebagai seorang CEO, saya juga belajar bahwa keseimbangan antara menjaga profitabilitas jangka pendek dan membangun loyalitas pelanggan jangka panjang adalah kunci keberhasilan sebuah bisnis. Dan yang tidak kalah penting yaitu kecepatan dalam merespon perubahan pasar, baik dari sisi perilaku konsumen, tren maupun persaingan, adalah faktor yang membedakan perusahaan yang mampu bertahan dan yang tertinggal.
Itulah pengalaman saya sebagai CEO Kopi Nusantara dalam menghadapi tantangan bisnis dan mengambil keputusan berbasis data. Terima kasih yang sudah menyimak, sampai jumpa. Bye-bye.